Shalom untuk kita semua. Pada video kali ini kami akan membahas tentang 5 tokoh dalam kitab Perjanjian Lama untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah hermeneutik Perjanjian Lama. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Arlene Patricia Kause, NIM 101-2021-0303, dan di sini saya akan membahas tentang tokoh Nabi Yunus. Selanjutnya, nama saya Brenda Elistana Tunis, NIM 101-2021-0253. Di sini saya akan membahas tentang tokoh Hosea. Nama saya Reda Tanaem, NIM 101-2021-0200. Saya akan membahas tentang tokoh Adam yang terdapat dalam kitab Kejadian. Nama saya Sandrina Tuwaka, NIM 101-2021-0203. Di sini saya akan membahas tentang tokoh Nabi Habakkuk. Nama saya Naomi Toleu, NIM 101-2021-0257. Di sini saya akan membahas tentang tokoh Yusuf dalam kitab Kejadian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh Nabi Yunus. Jadi Nabi Yunus adalah seorang nabi dalam kitab Perjanjian Lama. Dia adalah seorang Ibrani. Jadi pada suatu hari Allah berbicara kepada Nabi Yunus, katanya, "Pergilah ke Niniwe untuk memberitahukan ancamanku kepada kota itu, karena aku tahu penduduknya sangat jahat sekali." Niniwe adalah kota yang sangat besar, orang-orangnya sangat jahat, dan mereka bukan orang Israel dan mereka tidak menyembah Allah. Akan tetapi Nabi Yunus tidak mau menyampaikan firman Allah kepada orang Niniwe tersebut. Jadi Nabi Yunus naik kapal besar dan pergi ke kota lain, yaitu kota Tarsis. Waktu Nabi Yunus di kapal, ia turun ke tempat yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur nyenyak. Kemudian Allah mendatangkan angin keras yang meniup dan mengombak-ambingkan kapal itu. Ombak menjadi semakin besar dan kapal itu hampir tenggelam. Badai begitu hebat sehingga awak kapal menjadi takut sekali. Mereka berteriak minta tolong masing-masing kepada dewanya sendiri. Supaya kapal itu tidak tenggelam, mereka membuang muatannya ke dalam laut. Pada waktu kapten kapal itu turun ke bawah, ia menemukan Nabi Yunus di situ sedang tidur. Lalu ia berkata, "Bangunlah, berdoalah kepada dewamu untuk minta tolong." Sesudah Nabi Yunus dan kapten kapal itu naik ke atas, para awak kapal itu berkata kepada mereka, "Mari kita buang undi supaya kita tahu siapa yang bersalah sampai kita tertimpa bencana ini." Lalu mereka pun membuang undi. Nama Nabi Yunuslah yang kena. Kemudian Nabi Yunus berkata kepada orang-orang yang ada di kapal itu, "Saya orang Ibrani, saya menyembah Allah yang di surga, Dia menciptakan bumi dan laut." Kemudian ia bercerita bagaimana ia berusaha melarikan diri dari perintah Allah. Sementara itu badai makin menjadi-jadi. Lalu para awak kapal bertanya-tanya kepada mereka, "Apa yang harus kami lakukan kepadamu supaya badai ini berhenti?" Jawab Nabi Yunus, "Buanglah aku ke laut, pasti badai akan berhenti." Tapi para awak kapal itu masih berusaha sekuat tenaga untuk mendorong kapal itu ke daratan. Namun badai makin mengamuk, juga usaha mereka sia-sia belaka. Sebab itu mereka berseru-seru kepada Allah, "Allah, kami mohon janganlah kami binasa karena kami menyerahkan nyawa Yunus ini." Lalu mereka melemparkan Nabi Yunus ke dalam laut dan badai pun berhenti mengamuk. Para awak kapal itu pun menjadi takut kepada Allah. Mereka menyatakan bahwa mereka sekarang percaya kepada Allah. Nabi Yunus tidak mati dalam laut. Allah memerintahkan seekor ikan yang besar supaya menelan Nabi Yunus. Nabi Yunus tinggal dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam. Dia berdoa dan minta diselamatkan. Kemudian atas perintah Allah ikan itu memuntahkan Nabi Yunus di daratan. Nabi Yunus mentaati semua perintah Allah dan ia segera pergi ke Niniwe. Ia memasuki kota Niniwe itu dan sesudah berjalan sepanjang hari ia berteriak 40 hari Niniwe akan hancur. Penduduk Niniwe percaya kepada pesan Allah. Seluruh rakyat memutuskan untuk berpuasa. Semua orang besar maupun kecil memakai kain kabung untuk menunjukkan bahwa mereka menyesal dosa-dosa mereka. Allah melihat perbuatan mereka. Dia melihat bahwa mereka telah meninggalkan kelakuan mereka yang jahat. Maka dari itu, Dia mengubah keputusannya, mengampuni mereka dan tidak menghukum mereka. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tokoh Hosea. Hosea adalah seorang nabi yang dipanggil untuk melayani Allah di masa pemerintahan Raja Yerobeam. Saat itu keadaan Israel memang cukup baik, namun negeri itu dipenuhi kejahatan. Kejahatan itu sangat murtad kepada Allah. Mereka menyembah berhala dan melupakan Allah. Yerobeam sebagai raja pun melakukan hal yang sama. Nama Hosea berarti keselamatan. Itu ada.
pada Tuhan atau Tuhan adalah keselamatan. Hosea adalah seorang nabi abad ke-8 sesudah Masehi di Israel Utara. Walau sebenarnya Hosea lahir dan besar di wilayah kerajaan Israel Selatan atau Yehuda. Hosea adalah anak Beri dan istrinya bernama Gomer putri Diblaim. Pelayanan Nabi Hosea dimulai sekitar tahun 760 sesudah Masehi, saat Yerobeam bertahta kepada sebagai raja di Israel. Di bawah kepemimpinan Yerobeam, keadaan Israel sudah lebih baik sejak masa kerajaan Salomo pecah. Agresi militernya sudah mengembangkan batas Israel lebih jauh. Upeti dari bangsa yang takluk masuk ke ibu kotanya Samaria, dan orang Israel menikmati periode kemakmuran yang belum pernah terjadi. Meskipun lahir di wilayah kerajaan Yehuda atau Israel Selatan, namun Tuhan memanggil Hosea untuk melayani dan mewartakan berita keselamatan kepada Israel Utara. Hosea melaksanakan tugas pelayanannya sebagai nabi sekitar tahun 750 sesudah Masehi. Ia melayani pada masa yang sama dengan Nabi Amos dan Nabi Yesaya. Hosea memulai pelayanannya pada masa akhir pemerintahan Yerobeam. Saat itu Israel sedang mengalami kemakmuran ekonomi dan kestabilan politik untuk sementara waktu yang menciptakan rasa aman yang palsu. Akan tetapi segera setelah Yerobeam wafat 753 sesudah Masehi, keadaan bangsa itu mulai memburuk dengan besar dan menuju kehancurannya, yang terjadi pada tahun 722 sesudah Masehi. Dalam 15 tahun setelah kematiannya, 4 raja Israel terbunuh. Dalam 15 tahun lagi Samaria menjadi puing-puing berasap dan penduduk Israel dibuang ke Asyur dan kemudian disebarkan di antara berbagai bangsa. Selama pelayanan Hosea sebagai nabi, kerajaan utara sedang mengalami kemakmuran yang sangat besar dan perluasan wilayahnya. Kemakmuran inilah yang mengakibatkan turunnya nilai moral dan kerohanian. Materialisme menikmati hati banyak orang, dan dosa pun mulai masuk dalam setiap aspek kehidupan. Dosa-dosa tersebut seperti mencuri, membunuh, pesta pora, penipuan, dusta, dan perzinahan. Kerajaan itu juga tidak taat kepada Tuhan. Mereka menyembah ilahi-ilahi lain dan melupakan Tuhan. Mereka membuat patung emas untuk menyembah kepada dewa Baal. Dalam keadaan seperti itulah Allah mengutus hamba-Nya Hosea untuk memperingati bangsa itu agar kembali kepada Tuhan. Baik, saya akan membahas tentang tokoh Adam. Tokoh Alkitab terbesar di Perjanjian Lama yang pertama adalah Adam. Adam jelas adalah tokoh besar dalam Alkitab, sebab Adam adalah manusia yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan. Seluruh manusia di muka bumi merupakan keturunan dari Adam. Allah memberi kuasa kepada Adam untuk memelihara dan menaklukkan bumi. Dalam Kejadian 1 ayat 28, selain nenek moyang semua manusia yang diberi mandat menguasai bumi, Adam juga punya pengaruh yang kuat terhadap seluruh manusia keturunannya, meskipun hal itu pengaruh negatif. Adam membuat seluruh manusia jatuh ke dalam dosa ketika ia dan Hawa berbuat dosa di Taman Eden. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tokoh Nabi Habakuk. Habakuk adalah seorang nabi diperkirakan muncul pada zaman pemerintahan Yehoyakim, di mana pada saat itu Yehuda masih berada dalam tekanan bangsa Mesir. Habakuk dimungkinkan hidup hingga pada zaman di mana bangsa Kasdim. Kata ini dahulu digunakan menunjuk kepada bangsa Babel mengalahkan Mesir pada perang di Karkemis. Oleh karena Mesir telah kalah secara otomatis, bangsa Yehuda pun kini jatuh ke tangan penguasa lainnya, yaitu bangsa Kasdim. Yehoyakim sendiri memiliki kepemimpinan yang buruk di mata Allah, di mana ia mempunyai tabiat kejahatan dan kemurtadan pada agama. Dapat dimaklumi bahwa pada awal kitab Habakuk, Nabi menyerahkan kesalahan dan keluhannya kepada Allah mengenai tabiat kepimpinannya pada waktu itu yang menimbulkan keadilan dan kejahatan. Namun jawaban Allah mengatakan bahwa untuk membalas pimpinan Yehuda, Yehoyakim, Allah akan mengirim bangsa Kasdim untuk menghukum Yehuda atas kejahatannya. Hal ini
membuat Habakuk menjadi terkejut dan sekaligus bingung, sehingga Habakuk mengungkapkan lagi keluhannya dan kebingungannya mengenai jawaban Allah atas keluhannya yang pertama, bahwa Habakuk tidak bernubuat kepada Yehuda yang sudah murtad. Ia malah menulis untuk menolong kaum sisa yang salah di Yehuda, memahami cara-cara Allah dalam hubungan dengan bangsa mereka yang berdosa dan hukumannya yang menjelang. Terdapat dalam kitab Habakuk pasal 1 ayat 6-13. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tokoh Yusuf. Yusuf adalah putra pertama Yakub dari istrinya Rahel. Yakub sangat menyayangi Yusuf lebih dari saudara-saudaranya yang lain, sehingga dia membuatkan Yusuf jubah mama indah. Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya karena mimpinya. Saat masih belia, usia 17 tahun, Yusuf telah menerima visi Tuhan melalui mimpi. Ada dua mimpi Yusuf, yaitu yang pertama adalah mimpi Yusuf tentang berkas-berkas gandum Yusuf yang tegak berdiri, lalu datanglah berkas-berkas gandum saudaranya yang lain dan sujud menyembah berkas-berkas gandum Yusuf. Yang kedua yaitu tentang mimpi tentang matahari, bulan dan 11 bintang yang menyembah Yusuf. Mimpi-mimpi itu membuat saudara-saudaranya semakin membenci Yusuf. Puncak dari kebencian saudara-saudara Yusuf adalah pada saat Yusuf diminta ayahnya untuk melihat saudara-saudaranya yang sedang berada di padang untuk mengembalakan kambing domba. Setelah bertemu dengan saudara-saudaranya, Yusuf dimasukkan ke dalam sumur yang kering, lalu dijual kepada orang Ismail dan dibawa ke Mesir untuk dijual sebagai budak. Di Mesir, dia dibeli oleh seorang perwira bernama Potifar. Yusuf diberkati Tuhan sehingga dia menjadi kesayangan di rumah Potifar dan mendapat kepercayaan untuk mengurus segala yang ada di rumahnya. Namun, itu bukan berarti kehidupan Yusuf di rumah Potifar tanpa masalah. Dia difitnah oleh istri Potifar sehingga dia dimasukkan ke dalam penjara istana. Di dalam penjara, dia mendapat kepercayaan untuk menjadi penjaga di penjara itu. Saat tinggal di penjara, dia bertemu dengan juru minum dan juru roti raja yang masing-masing mendapatkan sebuah mimpi. Mimpi mereka diartikan dengan tepat oleh Yusuf. Juru minum raja dikembalikan ke jabatannya semula, tetapi juru roti dihukum mati sesuai dengan tafsiran mimpi yang Yusuf sampaikan. Sesudah 2 tahun berlalu, Firaun bermimpi dan mempertanyakan arti mimpi tersebut. Juru minum teringat akan Yusuf dan menyampaikannya kepada raja. Kemudian Firaun pun memanggil Yusuf dan Yusuf berhasil menafsirkan mimpi sang raja. Akhirnya Yusuf menjadi orang kedua di Mesir. Setelah datang bencana kelaparan, bertemulah Yusuf dengan saudara-saudaranya. Ketika Firaun mendengar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, ia meminta agar mereka semua dan juga Yakub, ayah mereka, untuk pindah ke Mesir dan memberi hadiah tanah yang paling bagus untuk didiami. Yusuf pun sadar dengan penderitaan yang dilewatinya, ternyata membuatnya menjadi seorang utusan Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari masa kelaparan. Yusuf meninggal pada usia 110 tahun di Mesir, tetapi sebelum meninggal meminta saudara-saudara dan keluarganya untuk bersumpah agar tulang-tulangnya dikuburkan di tanah Kanaan. Baik, kesimpulan yang kami dapat dari kelima tokoh yang sudah kami jelaskan adalah setiap tokoh mempunyai jalan cerita yang berbeda-beda. Sekian dan terima kasih. Shalom.